warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan untuk tetap belajar walaupun masih dalam jaringan. Nah, anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita berjalan dengan lancar dan berkah. Berdoa mulai. Selesai. Kan anakku sekalian, sebagaimana yang telah kita pelajari terkait dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia, maka yang telah kita pelajari ini tidak jauh atau tidak keluar dari apa yang disebut dengan tata hukum di Indonesia, ya dari macam-macam hukum, ya itu semuanya tak lain dan tak bukan juga mempelajari tentang tata hukum yang ada di Indonesia. Maka hari ini kita akan membahas tentang tata hukum Indonesia. Nah, apa itu tata hukum? Tata hukum ini berasal dari bahasa Belanda "Rechtsorde" yang berarti susunan hukum, ya, atau bisa diartikan juga memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Nah, bagaimana memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum? Yaitu dengan cara disusun dengan baik dan tertib dalam pergaulan hidup. Nah, ini makna dari tata hukum. Nah, tata hukum juga diartikan merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang, atau yang kita kenal dari yang kita pelajari terkait dengan macam-macam hukum atau penggolongan hukum, itu adalah hukum positif kita itu disebut dengan ius constitutum. Kalau hukum yang dicita-citakan untuk diberlakukan itu namanya ius constituendum. Nah, tata hukum Indonesia merupakan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Jadi dari pengertian tersebut, maka apa itu tata hukum Indonesia? Tata hukum Indonesia adalah atau merupakan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Jadi semua hukum yang berlaku di Indonesia itu merupakan tata hukum Indonesia, dari undang-undang dasar, undang-undang yang lainnya, termasuk undang-undang tentang lalu lintas, undang-undang tentang KPK, undang-undang tentang yang kemarin juga ribut adalah Omnibus Law, ya, itu merupakan tata hukum karena berlaku sekarang. Nah, kan diberlakukan. Tapi kalau Omnibus Law itu masih belum berlaku karena baru disahkan, ya, dan itu butuh sosialisasi dan kemudian baru benar-benar diterapkan. Namun undang-undang yang sekarang ini statusnya sudah berlaku di Indonesia, maka itu disebut tata hukum Indonesia karena berlaku sekarang. Sudah banyak sekali, ya, hukum yang berlaku sekarang. Nah, dari pengertian tersebut, ya, hukum yang berlaku, nah, itu artinya apa? Apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar, maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi karena sudah berlaku. Maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, baik itu berisi perintah, larangan maupun sanksi, akan diterapkan, ya. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Siapa masyarakat hukum Indonesia? Yaitu negara Indonesia. Makanya ada lembaga-lembaga yang khusus untuk membuat hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada DPR sebagai lembaga legislatif yang membuat undang-undang. Itu disebut masyarakat hukum Indonesia, itu mewakili negara. Nah, tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar. Kita telah mempelajari di kelas 8, yang tidak, ya, itu ada yang namanya tata urutan perundang-undangan kita. Hukum di negara kita itu paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar, dan hukum yang ada di bawahnya ini berpedoman pada Undang-Undang Dasar kita. Nah, Undang-Undang Dasar dan segala peraturan, ya, hukum yang dibuat oleh negara kita berlaku saat ini, ya itu berpedoman kepada Undang-Undang Dasar, dan seluruh peraturan hukum tersebut adalah tata hukum Indonesia. Oke, dapat dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjut. Lah, apa tujuan tata hukum? Nah, tujuan tata hukum ini adalah untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat satu negara. Kalau kita, ya, tata hukum Indonesia berarti mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat Indonesia, sehingga apa? Sehingga dicapai yang namanya ketertiban di suatu negara tersebut. Kenapa harus ada hukum yang berlaku? Ya, nah, tak lain dan tak bukan untuk mencapai ketertiban suatu masyarakat di suatu negara. Nah, ini contoh ketertiban masyarakat berlalu lintas merupakan bentuk taatnya masyarakat pada undang-undang tentang lalu lintas. Nah, undang-undang lalu lintas itu bagian daripada tata hukum Indonesia karena berlaku, ya, atau peraturan perundang-undangan, peraturan hukum yang berlaku sekarang.
Oke, sampai di sini dapat dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, kapan tata hukum Indonesia itu lahir? Tata hukum Indonesia itu baru ada ketika negara Indonesia diproklamasikan atau diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus. Nah, sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, maka disitulah tata hukum Indonesia itulah lahir. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan, nah, ini proklamasi, nah, proklamasi kemerdekaan, ya. Itu ada yang namanya Kami Bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Pernyataan kemerdekaan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia benar-benar menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dan dapat mengatur dirinya sendiri. Ya, mengatur dirinya sendiri ini tentu dengan perangkat hukum-hukum yang berlaku dan diterapkan di negara tersebut. Kenapa? Karena proklamasi ini juga mengandung makna, ya, pernyataan politik hukum Indonesia, ya, untuk mengatur dirinya sendiri, menerapkan hukumnya sendiri. Ya, tidak mungkin kita ini sebagai negara merdeka tapi menerapkan hukum yang lain atau menerapkan hukum negara-negara lain. Yang kedua, ya, lahirnya tata hukum Indonesia, ya, yang dimulai ketika 17 Agustus itu dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Nah, di dalam pembukaan itu alinea keempat, ya, atas berkat ini yang alinea ketiga, ya, atas berkat rahmat Allah, alinea keempat, maka rakyat Indonesia, ya, kemudian daripada itu disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu kan ketentuan hukum dasar. Ini mengindikasikan lahirnya tata hukum Indonesia. Ya, kalau alinea ketiga di atasnya itu, ya, rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, ini merupakan penjabaran daripada proklamasi. Dari kedua, ya, pernyataan ini sudah menandai, ya, lahirnya tata hukum di Indonesia. Oke. Dua pernyataan tersebut, ya, di samping ini mengandung arti menjadikan Indonesia sebagai merdeka yang berdaulat, ya. Yang kedua, pada saat itu menetapkan tata hukum Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar itu tercantum tata hukum Indonesia, yaitu sesuai dengan penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, Undang-Undang Dasar, ya, yang merupakan atau mengindikasikan adanya tata hukum Indonesia itu hanya memuat ketentuan-ketentuan dasar. Makanya Undang-Undang Dasar Konstitusi ini hal-hal yang pokok, hal-hal yang mendasar, dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Rangkanya, karena Undang-Undang Dasar ini kemudian dijadikan pedoman di dalam membentuk atau membuat peraturan-peraturan hukum yang lain. Nah, makanya masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang lain, undang-undang organik lain. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial, misalnya KUH, KUHP, KUHPER. Nah, sejak kita merdeka, ya, kita hanya memiliki atau membuat sendiri yang namanya Undang-Undang Dasar. Ya. Selain itu tidak ada yang kita buat. Makanya di dalam aturan peralihan, ya, Undang-Undang Dasar itu dikatakan bahwa ketentuan hukum yang masih berlaku dan tidak ada yang baru untuk menggantikannya tetap berlaku, termasuk KUHP, KUHPER yang merupakan warisan Belanda itu tetap berlaku di negara kita. Nah, namun dalam perkembangannya banyak sekali aturan-aturan hukum yang sudah kita lakukan, ya, untuk menggantikan KUHP, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP, ya. Misalnya terkait dengan undang-undang perkawinan, misalkan itu kita punya undang-undang sendiri sudah. Dan yang terbaru, ya, yang masih dalam tahap pembahasan menjadi kontroversi, ya, kita sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, kita punya yang namanya undang-undang yang dicita-citakan untuk diterapkan di masa yang akan datang, yaitu KUH, ya, KUHP, ya, buatan orang Indonesia sendiri, buatan Indonesia sendiri untuk menggantikan KUHP yang diwariskan oleh Belanda. Kita berdoa semoga ini cepat selesai, ya, dan tidak memunculkan kontroversi lagi. Nah, sekian materi dari saya, dan untuk tugas hari ini adalah jelaskan tata hukum yang berlaku sebelum Indonesia merdeka. Coba kalian cari tata hukum yang berlaku sebelum Indonesia merdeka, jadi sebelum 17 Agustus 45. Yang kedua, apakah KUHP atau KUHPER yang merupakan warisan Belanda dapat dikatakan sebagai tata hukum Indonesia? Nah, kita tadi coba membahas apakah KUHP atau KUHPER yang sekarang masih berlaku itu
merupakan atau masih dapat dikatakan sebagai tata hukum Indonesia? Nah, jelaskan. Itu tugas kalian untuk hari ini. Nah, mungkin itu materi dan tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti dapat disampaikan di forum grup WA kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.